Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok kami akan menjelaskan tentang materi penggunaan teknologi efektif dalam supervisi. Untuk pemateri yang pertama yaitu saya sendiri, Tiaranita Rozana Rahman, lalu yang kedua Intan Nurhasana, dan yang ketiga yaitu Johan Alfarid. Nah, untuk materi yang pertama yaitu membahas tentang aplikasi teknologi di sekolah-sekolah. Dalam rangka meningkatkan produktivitas pendidikan, sekolah-sekolah harus merespon perkembangan dunia teknologi yang semakin canggih yang menyediakan segudang ilmu pengetahuan yang baru dan lama. Teknologi pendidikan merupakan suatu disiplin terapan yang artinya ia berkembang karena adanya kebutuhan di lapangan, yaitu kebutuhan untuk belajar lebih efektif, lebih efisien, lebih luas, dan lain sebagainya. Dalam dunia pendidikan tidak hanya fokus pada satu teknologi pendidikan saja, namun teknologi sangat banyak ragamnya yang akan digunakan sesuai kebutuhan dari pembelajaran. Dalam rangka kegiatan pendidikan, ada beberapa media yang dapat digunakan, mulai dari yang paling sederhana sampai pada yang canggih. Beberapa di antaranya adalah sebagai berikut, yaitu pertama papan tulis yang mempunyai nilai tertentu seperti penyajian bahan dapat dilakukan secara jelas, kesalahan tulisan mudah diperbaiki, dapat merangsang anak untuk aktif, dapat menarik perhatian. Lalu yang kedua yaitu bulletin board dan display yang biasanya dibuat secara khusus dan digunakan untuk mempertontonkan pekerjaan siswa, gambar-gambar, badan, poster, atau objek berdimensi lainnya. Bulletin board mempunyai nilai tertentu seperti tempat mempertontonkan gambar-gambar khusus yang menunjukkan benda poster atau karya kelas lainnya, dapat digunakan sebagai papan pengumuman kelas, pengumuman sekolah atau tugas-tugas sekolah, dan lain sebagainya. Lalu yang ketiga adalah gambar dan ilustrasi fotografi. Gambar ini tidak diproyeksikan, terdapat di sekitar kita dan relatif mudah diperoleh untuk ditunjukkan kepada anak-anak. Gambar ilustrasi fotografi yang berwarna lebih menarik. Arti dari sebuah gambar ditentukan oleh persepsi masing-masing. Yang keempat adalah film strip dan slide, yang merupakan gambar yang diproyeksikan, dapat dilihat dan mudah dikreasikan. Slide dan film strip mempunyai nilai tertentu, yaitu memudahkan penyajian seperangkat materi tertentu, membangkitkan minat anak, keseragaman informasi, dapat digunakan secara berulang dan dapat menjangkau semua bidang pelajaran. Lalu yang kelima adalah film. Film pendidikan dianggap efektif untuk digunakan sebagai alat bantu pengajaran. Film yang diputar di depan siswa harus merupakan bagian integral dari kegiatan pengajaran. Yang keenam yaitu rekaman pendidikan atau biasa disebut recording, yaitu alat audio yang tidak diikuti dengan visual. Melalui alat ini kita dapat mendengarkan cerita, pidato, musik, sajak, pengajian, dan lain-lain. Rekaman ini sering dilakukan oleh kelompok individu atau siswa, misalnya merekam ceramah guru. Yang ketujuh yaitu radio pendidikan. Radio pendidikan mempunyai nilai tertentu seperti memberikan berita yang ter-up-to-date, menarik minat, jangkauan luas, berdasarkan kenyataan, mendorong kreativitas, dan mempunyai nilai rekreatif. Yang kedelapan yaitu televisi pendidikan. Televisi adalah elektronik yang berfungsi menyebarkan gambar dan diikuti oleh suara tertentu. Pada dasarnya sama dengan gambar hidup bersuara. Yang kesembilan adalah peta dan globe. Peta adalah penyajian visual dari muka bumi, sedangkan globe adalah bola bumi atau modelnya. Peta dan globe berbeda, namun secara gradual saling melengkapi. Yang ke-10 adalah buku pelajaran, yang merupakan alat pelajaran yang paling populer dan yang banyak digunakan di tengah-tengah alat pelajaran lainnya. Lebih-lebih akhir ini, di mana alat cetak sudah memasuki abad modern. 11 adalah overhead projector dan LCD projector. LCD projector merupakan salah satu jenis proyektor yang digunakan untuk menampilkan video, gambar, atau data dari komputer pada sebuah layar atau sesuatu dengan permukaan datar seperti tembok dan sebagainya. Proyektor jenis ini merupakan jenis yang lebih modern dan merupakan teknologi yang dikembangkan dari jenis sebelumnya dengan fungsi yang sama, yaitu overhead projector. Karena pada overhead projector datanya masih berupa tulisan pada kertas bening. Yang kedua yaitu tape recorder. Alat ini sudah sangat memasyarakat. Alat ini sangat serasi untuk digunakan dalam pelajaran bahasa. Yang terakhir yaitu alat teknologi pendidikan lainnya yang merupakan mesin belajar terprogram seperti laboratorium bahasa,
komputer, model pameran, museum sekolah, dramatisasi, dan demonstrasi. Aplikasi teknologi pendidikan sangat relevan bagi pengelolaan pendidikan pada umumnya dan pada kegiatan pembelajaran pada khususnya. Aplikasi yang dimaksud adalah sebagai berikut. Yang pertama, teknologi pendidikan memungkinkan adanya perubahan kurikulum, baik strategi, pengembangan maupun aplikasinya. Teknologi pendidikan mempunyai fungsi luas, tidak hanya terbatas pada kebutuhan kegiatan belajar di kelas, melainkan dapat berfungsi sebagai masukan bagi pembina dan pengembangan kurikulum yang dikaji secara ilmiah, logis, sistematis, dan rasional sesuai dengan tuntutan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang kedua adalah teknologi pendidikan menghilangkan, kalaupun tidak secara keseluruhan, pola pengajaran tradisional. Ia berperan penuh dalam pelaksanaan proses belajar mengajar, meskipun sebenarnya dia tidak dapat menggantikan posisi guru secara mutlak. Yang ketiga adalah teknologi pendidikan membuat pengertian kegiatan-kegiatan belajar menjadi lebih luas, lebih dari hanya sekedar interaksi guru murid di dalam ruang dan waktu yang sangat terbatas. Teknologi pendidikan dapat dianggap sebagai sumber belajar dan biasanya memberi rangsangan positif dalam proses pendidikan. Lalu yang terakhir, aplikasi teknologi pendidikan dapat membuat peranan guru berkurang, meskipun teknologi pendidikan tidak mampu menggantikan guru secara penuh. Teknologi pendidikan adalah teknologi pendidikan, guru adalah guru. Meskipun demikian, bagi guru dan murid, teknologi pendidikan memberikan sumbangan yang sangat positif. Kompetensi supervisor dalam mengintegrasikan teknologi. Christian dan kawan-kawan menyatakan bahwa seorang supervisor harus mempunyai kompetensi membimbing dan memotivasi guru untuk menggunakan teknologi dalam proses pembelajaran. Hal ini dilakukan agar tujuan dari pendidikan dapat tercapai secara efektif dan efisien. Dalam hal ini, guru di kelas mengontrol disiplin dan minat belajar siswa, sedangkan supervisor hanya bertanggung jawab untuk membimbing dan memotivasi guru. Penguasaan dan pengetahuan tentang teknologi informasi akan mempermudah guru dalam mencari sumber pembelajaran, sehingga peserta didik tidak akan merasa bosan dalam mengikuti pelajaran di dalam kelas. Selain itu, penguasaan teknologi dan informasi juga menjadi bagian dari tuntutan kompetensi guru, baik guna mendukung pelaksanaan tugasnya maupun sebagai sarana untuk mencari dan mengunduh sumber-sumber belajar. Metode integrasi teknologi ke dalam kurikulum. Integrasi teknologi ke dalam kurikulum menurut Lobier, Edwards, dan Havriluk dilakukan karena teknologi digunakan di berbagai situasi, salah satunya yaitu sistem pendidikan. Selain itu, teknologi juga dapat membantu keefektivitasan pembelajaran. Menurut Sills dan Ricci, teknologi yang dapat diintegrasikan ke dalam kurikulum terdiri dari teknologi cetak, teknologi audiovisual, teknologi berbasis komputer, dan teknologi yang terintegrasi dengan menggabungkan berbagai sarana pendukung sistem pembelajaran. Integrasi teknologi dalam implementasi kurikulum dapat meningkatkan daya guna dari strategi pembelajaran yang akan digunakan. Pengintegrasian teknologi ke dalam kurikulum dapat dilakukan oleh guru dengan mengawali kegiatan dan mempertimbangkan pemilihan teknologi yang tepat. Menurut Bates, memilih teknologi yang akan digunakan untuk menyampaikan isi pelajaran atau mengelola program pembelajaran dapat menggunakan kriteria actions, yaitu yang pertama yaitu akses. Kemudahan akses menjadi pertimbangan pertama dalam memilih teknologi. Apakah teknologi yang kita perlukan tersedia mudah dan dimanfaatkan oleh siswa, atau apakah ada saluran untuk koneksi ke internet jika siswa membutuhkan materi pelajaran yang relevan dengan mata pelajaran yang sedang ditempuh. Yang kedua yaitu cost atau biaya. Biaya juga menjadi pertimbangan karena semakin banyak menggunakan teknologi maka tingkat keefektifan biaya menjadi sebanding dengan manfaat yang diperoleh. Yang ketiga yaitu teaching function atau fungsi pembelajaran. Teknologi yang dipilih harus mendukung kegiatan pembelajaran. Apakah untuk pembelajaran berbasis web, apakah untuk melakukan evaluasi atau mempresentasikan
pembelajaran dengan memanfaatkan multimedia dan komputer. Yang keempat yaitu interactivity, interaction atau interaksi. Teknologi yang baik adalah yang dapat memunculkan proses interaksi yang intensif antara siswa dengan sumber belajar yang lainnya. Melalui kriteria ini, maka teknologi yang dipilih adalah yang sesuai dengan tujuan atau kompetensi yang diperlukan oleh penggunanya. Kemudian yang kelima, organizational issue atau masalah dalam organisasi. Dukungan organisasi untuk mengubah pembelajaran inovatif yang berbasis teknologi menjadi pertimbangan untuk keberhasilan penggunaan teknologi yang terintegrasi. Misalnya dengan melakukan perubahan struktural organisasi, lembaga, dan membangun infrastruktur yang sesuai dengan teknologi yang dipilih. Yang keenam, novelty atau kebaruan. Kebaruan teknologi yang dipilih harus menjadi pertimbangan dalam membantu siswa agar mudah memperbaharui isi atau materi pelajaran atau substansi yang baru. Yang terakhir yaitu speed atau kecepatan. Teknologi yang dipilih harus menjadi bagian integral dari proses belajar dan aktivitas belajar siswa. Oleh karena itu harus dipertimbangkan seberapa cepat siswa dapat mempelajari materi program pembelajaran. Kriteria pemilihan teknologi dengan konsep actions dapat memberikan pertimbangan dalam mengimplementasikan prosedur integrasi teknologi ke dalam kurikulum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya John Alfarid. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman kami tentang program teknologi untuk membantu penyelesaian tugas guru era pandemi. Media salah satu perjuangan dalam proses pembelajaran. Berhasil dan tidak prosesnya pembelajaran sangat ditentukan oleh media yang digunakan. Dalam proses pendidikan, seorang pendidik harus mampu menguasai sebagaimana media pembelajaran karena kondisi selalu berubah-ubah. Lebih-lebih pada saat ini pandemi COVID-19 melanda dunia. Sebagai sektor mengalami perubahan dan dituntut untuk menyesuaikan dengan keadaan. Misalnya media presentasi yang pada umumnya tidak dilengkapi alat untuk mengontrol apa yang dilakukan oleh pengguna. Presentasi berjalan sesuai sekuensial sebagai garis lurus sehingga dapat disebut media liner dan biasanya digunakan bila jumlah audien lebih dari satu atau banyak orang. Sebagai contoh dapat diwujudkan dalam bentuk CD. Di sini juga ada macam-macam media pembelajaran online. Menegaskan bahwa inti dari pelaksanaan pembelajaran daring adalah bagaimana cara memilih metode pembelajaran yang dapat dibantu teknologi yang bermaksud menyampaikan materi pembelajaran kepada peserta didik meskipun tidak bertemu dengan tatap muka secara langsung seperti halnya pembelajaran konvensional. Berbagai macam platform disediakan dengan maksud mempermudah pelaksanaan pembelajaran jarak jauh. Di antaranya seperti e-learning, Google Classroom, Rumah Belajar, Google Dokumen, sebagaimana media dalam melakukan forum diskusi online, melakukan submit ujian dan melalui Google Form, serta pengadaan kuis melalui website atau aplikasi. Pembelajaran daring dapat dilakukan dalam bentuk video conference dengan menggunakan beberapa platform, di antaranya seperti aplikasi Zoom, Google Meet, dan Visco Webex. Selain memanfaatkan aplikasi-aplikasi tersebut, tidak jarang WhatsApp Group menjadi alternatif dalam pelaksanaan pembelajaran daring. Teknologi juga berperan dalam meningkatkan kreativitas pendidik maupun peserta didik. Pendidik dapat berinovasi dalam menyampaikan pemateri pembelajaran dengan memanfaatkan berbagai situs media sosial seperti Facebook, Instagram, YouTube, dan lain sebagainya. Sekian dari presentasi kelompok kami. Apabila ada kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.